Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fitrianto, NPM 217077 dan kelompok tutor A3 dan dosen pembimbing Dr. Aili Sukanto. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dan juga peta konsep dalam case 5. Yang dimana kita mulai dari peta masalah. Di sini pasien bernama Nona Jen, berumur 67 tahun, seorang ibu rumah tangga. Kemudian dia datang ke rumah sakit, terus didapatkan anamnesis. Itu keluhan utamanya yaitu mengeluh sakit pada punggung. Kemudian riwayat penyakit sekarang yaitu nyeri bertambah parah dalam 2 minggu terakhir, dan juga mengeluh sakit dan juga sulit berdiri dan juga berjalan. Kemudian sulit juga membungkuk karena kesakitan. Kemudian riwayat penyakit dahulunya timbul gejala sekitar 12 bulan yang lalu dan rasa sakit berkurang saat dia beristirahat. Kemudian riwayat sosialnya, pasien itu sebagai ibu rumah tangga. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umumnya itu kompos mentis, dan juga berat badannya itu 65 kg dan tinggi badannya itu 156 kg. Kemudian vital sign-nya itu didapatkan tekanan darahnya itu 124/80 mmHg dan respirasi rate-nya itu 24 kali per menit. Kemudian nadinya itu 60 kali per menit, dan juga suhunya itu 36,7 derajat Celcius. Kemudian regiotoraks posterior itu infeksi, terdapat postur kiposis, dan juga pada palpasi terdapat nyeri tekan dan ketegangan. Terdapat juga ketegangan otot paravertebral. Kemudian movementnya itu straight leg raising test, itu tidak terdapat pain. Kemudian gerakan membungkuk ke depan dan ke belakang itu terbatas karena adanya rasa nyeri. Kemudian status neurologisnya itu normal. Kemudian pada pemeriksaan penunjang didapatkan X-ray examination lumbar sacral regio, yang dimana kurvanya lurus, fraktur kompresi, dan juga weighing vertebral body, dan juga pada level T4 dan juga T2. Kemudian pada pemeriksaan DEXA yaitu T-score lumbar sakral min 3,1, kemudian sepertiga distal radius 3/4, kemudian femoral neck volume itu sekitar 2/27. Kemudian didiagnosis itu nyeri punggung akibat fraktur kompresi yang disebabkan osteoporosis senilis. Kemudian tata laksananya itu pertama farmakoterapi, itu didapat menggunakan obat NSAID dan juga suplemen kalsium dan juga vitamin D. Kemudian non farmakoterapinya itu terapi fisik 3 kali seminggu selama 2 bulan, termasuk memakai TLSO dan juga latihan otot punggung, dan juga edukasi mengenai posisi tubuh yang tepat dan juga pencegahan jatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian peta konsep, yang dimana itu dimulai dari anatomi vertebra, yang dimana tulang vertebra itu terdiri dari 33 tulang, yang dimana yang pertama itu tulang cervical terdiri dari 7 tulang, kemudian ada tulang thorax itu terdiri dari 12 tulang, kemudian tulang lumbal itu terdiri dari 7 tulang, dan juga tulang sakral itu terdiri dari 5 tulang, dan juga tulang kokse, yang dimana tulang vertebra itu terdapat lubang yang dimana disebut foramen vertebral. Nah, tulang vertebra itu diisi oleh medula spinalis. Kemudian selanjutnya itu otot, yang dimana otot di vertebra itu terdapat 3 otot, yaitu otot trapesius, latissimus dorsi, dan juga otot rhomboid. Kemudian sendi itu berdasarkan fungsinya, ada sendi mati atau sendi sinartosis, sendi
kaku yaitu sendi amfiartosis, kemudian ada sendi gerak atau sendi sinovial, yang dimana itu terdiri dari sendi pelana, sendi peluru, dan juga sendi geser, dan juga dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya setelah ini terdapat homeostasis kalsium, yang dimana homeostasis kalsium ini dipengaruhi oleh 3 hormon, yaitu hormon paratiroid, hormon kalsitriol, dan hormon kalsitionin, yang dimana itu pada saat kalsium di dalam plasma itu menurun, menyebabkan terjadinya peningkatan hormon paratiroid, sehingga penyerapan dari kalium dari otot itu ke darah. Kemudian selanjutnya masuk ke selanjutnya hormon kalsitionin, yang dimana itu membantu hormon paratiroid untuk mensekresi fosfat dan juga meningkatkan kalsium, sehingga terus selanjutnya ada kalsitionin, yang dimana itu hormon itu berfungsi untuk mencegah terjadinya pengerusakan tulang. Kemudian selanjutnya itu vitamin D dan juga selanjutnya ada vitamin D yang dimana dibuat untuk penyembuhan dari tulang tersebut. Kemudian di sini dimana pasien ini kekurangan vitamin D dan juga kalsium, sehingga menyebabkan osteoblasnya ini menurun sehingga pembentukan dalam tulang tersebut berkurang, dan juga osteoklasnya naik, sehingga terjadi erosi pada tulang tersebut, sehingga tulang tersebut menjadi tidak kuat. Kemudian terjadi juga penurunan stimulasi hormon, yaitu hormon paratiroid dan hormon estrogen, yang dimana hormon ini berpengaruh untuk penyerapan kalsium. Kemudian ada hormon progesteron dan juga hormon plus growth factor. Kemudian di sini menyebabkan kekuatan otot dan tulang itu dan saraf itu menurun. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu straight leg raising, dan juga adanya pemeriksaan inspeksi, dan juga pemeriksaan palpasi, dan juga pemeriksaan perkusi, dan juga range of motion atau disingkat ROM, dan juga pemeriksaan saraf. Nah, dari pemeriksaan tersebut dan juga pemeriksaan penunjang, yaitu X-ray, CT scan, dan juga MRI, pemeriksaan BMD. Nah, didapatkan diagnosisnya itu osteoporosis dan juga plus fraktur kompresi vertebra. Nah, osteoporosis itu yang dimana dia itu massa dari tulang itu berkurang, sehingga tulang itu kekuatannya itu tidak kurang kuat untuk menampung beban, sehingga terjadi komplikasi seperti terjadi patah tulang, dan juga adanya fraktur kompresi, yang dimana tulang itu karena dibeban dengan berat, sehingga terjadinya fraktur kompresi, sehingga bisa menyebabkan osteoartritis. Dan juga kemudian penata laksanaannya itu yang pertama farmakologi, yang dimana itu diberi obat NSAID untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian suplemen dan juga suplemen kalsium untuk pembentukan di dalam tulang. Kemudian dan juga memperkuat tulang tersebut, dan juga vitamin D, dan juga bifosfonat per oral, yang dimana itu untuk mencegah terjadinya erosi dalam tulang tersebut. Kemudian non farmakologi, yaitu dilakukan terapi fisik selama 3 kali per minggu selama 2 bulan, dan juga menggunakan TLSO, yang dimana TLSO itu untuk memperbaiki posisi tulang pasien tersebut, karena pasien tersebut mengalami kifosis.
Kemudian latihan otot punggung supaya otot punggung tersebut tetap elastis dan tidak renggang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian PHP, yang dimana itu pertama ada beneficent, yang dimana pada dokter sini memberi manfaat kepada pasien, yang dimana itu memberi obat dan juga memakai TRSO supaya pasien ini bisa sembuh. Kemudian non beneficent dan juga ada non spesifik non maleficent, di mana itu pasien itu mencegah dokter itu mencegah pasien agar terjadinya pemburukan kondisi. Kemudian ada justice, di mana dokter itu tidak membeda-bedakan pasien, dan juga ada otonomi, yang dimana karena pasien ini sudah berusia 67 tahun, pasien bisa mengambil keputusan untuk apakah mau dioperasi atau tidak untuk menyembuhkan dari osteoporosis ini. Kemudian selanjutnya ada PHOP, yang dimana itu health promotion, yaitu memberi edukasi kepada masyarakat tentang posisi tubuh yang benar pada saat duduk. Kemudian ada specific protection, yang dimana itu pasien dijaga untuk tidak berkegiatan yang berlebihan, dan juga mencegah terjadinya jatuh. Kemudian ada early diagnosis dan pro treatment, yang dimana dokter harus mendiagnosis dengan tepat pada si pasien tersebut, dan juga agar dokter tersebut dapat memberi obat yang benar, dan juga jika terjadinya komplikasi mungkin datang ke dokter untuk berkonsultasi lagi. Kemudian ada disability limitation, yang dimana jika terjadinya komplikasi, terjadinya tambah parah pada penyakit ibu ini, disarankan untuk datang lagi ke dokter lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk dilakukan penyembuhan lagi. Kemudian ada rehabilitasi, yang dimana pasien ini harus diberikan makanan yang kaya vitamin D dan juga kalsium, dan juga mencegah membatasi kegiatan pasien yang berlebihan, dan juga melakukan olahraga, dan juga melakukan olahraga supaya otot pasien itu tidak renggang. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sekian dan terima kasih.